Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat belajar kembali tentang pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pendidikan agama Islam merupakan salah satu dari pelajaran yang sangat penting karena akan dijadikan sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Saya harap kalian di rumah juga bisa mempelajarinya sendiri dan juga nanti mampu mengambil faedah dari pelajarannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan penilaian harian yang meliputi tentang zakat dan juga tentang perjuangan Rasulullah SAW. Dan di situ juga sedikit dikupas tentang Khulafaur Rasyidin, pengganti dari Rasulullah SAW. Nah, kita memasuki pelajaran yang ke-12, yakni Khulafaur Rasyidin, tentang Khulafaur Rasyidin yang sudah memasuki ke pelajaran 12. Pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri berasal dari kata khulafa atau ar-rasyidin. Khulafa itu merupakan jamak dari kata khalifah. Khulafaur Rasyidin dua kata ya, khulafa dan ar-rasyidin. Sedangkan khulafa itu sendiri merupakan jamak dari kata khalifah. Ya, khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Kalau khalifah itu pengganti, yakni satu orang. Kalau khulafa itu banyak orang, berarti yang menggantikan nantinya, yang disebutkan di sini. Menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin secara bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin. Sedangkan menurut istilah, artinya adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi jika diartikan secara perkata saja, khulafa pengganti, ar-rasyidin yang mendapat petunjuk diartikan adalah pengganti, adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin. Sedangkan menurut istilah adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4 yang sudah kita pelajari di pelajaran tentang bagaimana Nabi Muhammad menegakkan agama Islam. Dijelaskan bagaimana periode Mekah, periode Madinah, baru dilanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin di sini ada 4: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini harus kalian pahami, harus kalian bisa mengerti dengan baik terkait pelajaran ini supaya kita dapat mengambil ibroh atau pelajaran tentang kisah dari Khulafaur Rasyidin, bagaimana mereka membersamai Rasulullah, bagaimana mereka berjuang bersama Rasulullah SAW, sehingga ini bisa dijadikan contoh bagi kita semuanya. Yang pertama kita bahas tentang kekhalifahan dari Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah itu ada 4 tadi yang sudah saya jelaskan: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yakni Khalifah Abu Bakar. Awal masuk Islam. Jika kalian belajar tentang as-sabiqunal awwalun, maka kalian akan memahami bahwa Abu Bakar merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun, yakni orang yang pertama kali atau orang yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama kali masuk Islam. Ada berapa? Ada 11 orang insyaallah kalau tidak salah. Nama asli dari Abu Bakar awalnya adalah Abdul Ka'bah. Orang tuanya memberikan nama dari Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Nah, setelah masuk Islam maka diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah, hamba Allah, bukan hamba Ka'bah lagi. Karena orang-orang di zaman jahiliyah dulu mereka itu sudah memahami bahwa Ka'bah itu merupakan tempat yang suci, akan tapi disalahgunakan oleh mereka.
tidak mentauhidkan Allah lagi. Nah, oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar yang dulunya mempunyai Abdul Ka'bah maka diganti menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Kenapa kok bin Abi Quhafah? Karena ayahnya Abi Quhafah namanya. Nah, di sini dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah sebagai bentuk mentauhidkan Allah. Nah, kata Bakar sendiri, Abu Bakar, kenapa disebut Bakar? Artinya bersegera. Kalau secara artian lagi, Bakar itu adalah pagi sebelum subuh itu Bakar. Maaf, bukan sebelum subuh. Pagi subuh itu disebut Bakar sampai dengan menjelangnya matahari. Ya, pagi waktu subuh itu disebut dengan Bakar. Karena secara artian lainnya Bakar disebut dengan bersegera. Diberi gelar Abu Bakar karena bersegera masuk Islam. Dan As-Siddiq ini diberikan gelarnya As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi SAW, terutama ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika semua orang mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini adalah bentuk keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui dengan menjalankan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar merupakan termasuk orang yang selalu berjuang di dalam agama Islam. Mulai dari awal-awal agama Islam, salah satunya adalah mendampingi Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Ini membutuhkan perjuangan yang sangat besar, karena ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yang didampingi oleh Abu Bakar merupakan perjalanan yang penuh dengan bahaya. Kenapa? Karena di situ mendapat ancaman dari orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena tidak rela Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam. Bahkan bisa jadi taruhannya mendampingi Nabi Muhammad SAW adalah nyawa juga. Dan juga tidak lepas harta juga yang harus dikorbankan. Perjuangan lainnya dari Abu Bakar adalah mengeluarkan harta untuk perjuangan Islam dan memerdekakan budak. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ketika ada perintah untuk menginfakkan hartanya, maka Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, engkau menyisakan apa untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Ini adalah bentuk keimanan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Abu Bakar. Di satu kisah yang lain, Abu Bakar melihat salah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf, yakni Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah sudah masuk Islam, sering disiksa oleh majikannya sampai dijemur di terik matahari di padang pasir, diletakkan batu di atasnya. Bilal hanya mengatakan ahad, yakni mentauhidkan Allah. Oleh karena itu, karena sering melihat Bilal disiksa oleh majikannya, maka Abu Bakar membeli budak itu dengan harga yang sangat mahal dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bagaimana keikhlasan Abu Bakar ketika membantu orang lain, mendampingi Nabi pada setiap peperangan. Setiap peperangan yang didampingi Nabi, Abu Bakar selalu mendampinginya. Ini bentuk dari kesetiakawanan dari Abu Bakar Siddiq. Menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah karena beberapa hal. Diangkatnya ini merupakan hasil dari musyawarah dari para sahabat yang senior. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka harus ada yang menggantikan kepemimpinan.
ketika Nabi Muhammad masih ada, maka kepemimpinan dari umat Islam baik agama maupun negara ada pada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad wafat, maka diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Karena apa? Alasannya apa kok Abu Bakar yang pertama kali diangkat? Yang pertama, termasuk sahabat yang paling awal masuk Islam. Sudah dijelaskan tadi. Selalu ditunjuk mengganti Rasulullah ketika Rasulullah SAW berhalangan. Hampir selalu ketika Rasulullah SAW berhalangan, baik berhalangan ketika mau mengimami sholat, maka yang ditunjuk adalah Abu Bakar. Ketika Rasulullah pergi keluar kota, maka ditunjuk untuk menggantinya adalah Abu Bakar. Yang ketiga adalah keturunan bangsawan cerdas dan berakhlak mulia. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar sudah menjadi orang yang kaya raya. Bahkan sikapnya dari Abu Bakar di sini adalah dia itu pemuda yang sangat pemberani dan cerdas orangnya, mampu memberikan solusi di setiap permasalahan. Yang keempat adalah satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah di Qusur ketika hijrah. Jelaskan tadi bagaimana Abu Bakar mendampingi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Sempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang musyrikin Quraisy ke dalam gua Thur. Nah, di sini juga ada penjelasan lain. Misalkan dijelaskan sekarang akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Program Khalifah Abu Bakar ketika menjadi khalifah apa saja? Yang pertama, ya, memfokuskan untuk memberantas kemungkaran. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka banyak orang yang kembali melakukan kemungkaran-kemungkaran. Yang pertama adalah orang-orang murtad. Orang-orang murtad di sini adalah orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja menjadi orang Islam. Ketika Rasulullah wafat, maka orang ini kembali ke agama semulanya. Murtad di sini adalah keluar dari agama Islam, kembali keluar agama Islam lagi. Maka Abu Bakar memberantas orang-orang yang murtad ini. Yang kedua, tidak mau membayar zakat. Orang-orang ini beranggapan bahwa yang berhak memungut zakat adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad wafat, maka orang-orang ini mengatakan tidak perlu bayar zakat. Ini yang harus dipahami, bahwa zakat ini merupakan kewajiban bagi orang yang sudah mempunyai kewajiban membayar zakat, mempunyai harta yang sudah mencapai nisabnya, yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini, sebelum melakukan kegiatan penilaian harian ataupun di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang zakat, bagaimana orang yang wajib membayar zakat apabila sudah mencapai nisabnya. Yang ketiga yakni nabi palsu. Nabi palsu di sini ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka bermunculan nabi palsu atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Orang-orang ini diantaranya masalahnya Al-Kadzab, Sajah dan Tamim As-Salwat, Tulaiha bin Khalid dan dari Bani As'ad. Dan ini merupakan orang-orang yang mengaku nabi, dan ini diberantas oleh Abu Bakar. Bahkan ketika Abu Bakar musyawarah dalam para sahabat untuk menentukan tindakan apa yang pantas untuk orang-orang yang mengaku nabi, maka orang-orang bersepakat harus diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran.